Audio Jungle. Hai semuanya warga UM, welcome to podcast Vokasi episode 4 dari Vokasi Unggul Negeri Inspirasi Tiada Henti. Nah, selamat datang guys di podcast Vokasi Podcast. Nah, episode kali ini tuh bakal spesial banget karena aku mulai lagi di host spesial. Aku dari prodi desain mode dan kayaknya aku bakalan sangat bersemangat banget karena kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Nah, beliau ini adalah selaku prodi dari Teknologi Rekayasa Otomotif Fakultas Vokasi di Universitas Negeri Malang, Bapak Insinyur Muhammad Iwanuddin SPD MPD. Mungkin bisa menyapa Bapak. Ya, terima kasih atas undangannya. Ya Pak, dan tentunya podcast ini juga menjadi channel bagi masyarakat untuk melihat lebih dekat gimana sih program studi TRO di Universitas Negeri Malang yang berkontribusi dalam membentuk ekosistem industri kreatif Indonesia melalui pendidikan yang berkualitas. Nah, kali ini kita akan mengeksplorasi mengenai tentang visi, misi, dan juga tantangan ataupun terobosan mengenai tentang program studi Teknologi Rekayasa Otomotif di Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang dalam membangun sumber daya manusia unggul yang tentunya siap menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, mungkin di segmen yang pertama kali ini kita bakalan membahas hal yang lebih umum lagi. Nah, mungkin lebih ke pengenalan Teknologi Rekayasa Otomotif Universitas Negeri Malang. Seperti mungkin Bapak misalkan ceritakan bagaimana sih Bapak awal mula berdirinya program studi Teknologi Rekayasa Otomotif di Universitas Negeri Malang. Ya, baik. Terima kasih ya atas undangannya. Iya, Pak. Senang sekali bisa bersumbang di sini ya bersama semuanya tentunya ya. Oke, baik. Kita akan sedikit sekitar mengenal ya baru terkait dengan prodi Teknologi Rekayasa Otomotif. Tentunya berdirinya Teknologi Rekayasa Otomotif itu tentunya mulai dari terkait dengan pendirian program studi D3 di sini punya mesin otomotif ya. Di sini di mesin otomotif sendiri tentunya sampai dengan tahun ini sebelum berdirinya Teknologi Rekayasa Otomotif itu kita dulu sudah berhak ini ya pendampingan itu di 2022. Ini sudah bergasi menjadi Teknologi Rekayasa Otomotif ya. Sama ini angkatan yang masuk di Teknologi Rekayasa Otomotif ke mahasiswa yang masuk di sini itu tentunya dari periode angkatan 2020 sehingga 2030 itu sudah masuk menjadi Teknologi Rekayasa Otomotif. Artinya kita sudah ada meluluskan satu angkatan yaitu angkatan periode tahun kedua. Untuk saat ini masih doang di Kak. Sekarang sudah jadi sarjana. Ini saja Bu. Iya. Kalau dari kajian Bapak, visi misinya Teknologi Rekayasa Otomotif itu nggak isi backup? Baik. Tentunya visi misi ya dalam ini prodi ya program studi Teknologi Rekayasa Otomotif sarjana terapan itu menyelenggarakan pendidikan yang betul-betul dalam melihat dalam berorientasi dalam itu pendidikan praktik ya atau dan ini mengarahkan terus jurusan Teknologi Rekayasa Otomotif untuk betul-betul dapat melaksanakan kegiatan misalkan pengajaran penelitian ini ya dan juga tentunya berdasarkan dari pengendaraan hasil riset dan juga teknologi industri tentunya melalui ya kontribusi teknologi ya misalkan software yang terbarukan semuanya modern ya big data IoT ya suara dengan revolusi industri. Tadi kan sudah dijelaskan sisi dan juga aku dininya. Mungkin kalau tantangan terbesar yang dihadapi untuk mengelola dan mengembangkan prodi TRO di Fakultas Vokasi UM itu bagaimana untuk umpannya? Iya, tantangan yang kita hadapi saat ini ya tentunya sangat beragam ya. Seiring dengan berkembangnya teknologi atau berkembangnya teknologi ya saat ini teknologi sudah mengarah ya ke ini kalau di bidang
perakitan atau bidang industri otomotif itu saat ini di dunia juga tantangannya sangat luar biasa besar gitu. Artinya apa? Artinya kalau zaman dulu kita mengenal ya namanya membuat sebuah teknologi di bidang otomotif itu ya aplikasi di bidang otomotif itu tentunya kegiatan di industrialnya itu ada lampunya, ada cahayanya di dalam ruang produksi. Sekarang ini sudah mulai zap industri. Artinya apa? Sudah semuanya ya koneksikan dalam hal ini sekarang terwujud dalam bentuk otomatis tanpa adanya penerangan atau tanpa adanya supply cahaya. Itu yang bisa melaksanakan itu hanya tentunya ada robot dalam hal ini juga tentunya juga ada juga dibantu sama AI. Betul, sekarang AI lagi mau harga Pak. Itu sangat dibayangkan. Kita akan perusahaan. Ya. Kasih saya, mungkin saya manusia juga ya Bapak. Ya. Ini ada jadi Bapak, kalau boleh tahu juga nih program studi di TRO Teknologi Nasional mempersiapkan mahasiswanya untuk berkembang dalam teknologi otomotif di masa depan. Itu kriteria apa saja sebenarnya yang dibutuhkan buat calon mahasiswa yang pengen masuk program studi tersebut? Ya. Biar anak ekspert kredit bisa. Oke, ini menarik ya Pak Ihya. Karena begini, terkait dengan namanya seseorang atau orang ini minat di belajar atau minat studi itu ya. Tentunya juga yang penting adalah seperti apa minatnya. Itu yang pertama ya. Dengan minat terus kemudian motivasi yang tinggi itu ada kala dalam hal ini kita bisa berupaya. Seorang itu bisa berupaya untuk bisa belajar lebih giat ya. Belajar lebih sungguh-sungguh dalam hal ini gitu ya. Itu ketika ada motivasi ya, motivasi menjadi penting ya. Tentunya kalau dari bidang 4G tentunya yang harus dimiliki adalah basic pengetahuan. Simpelnya apa yang ada ini untuk misalkan di tingkat studi ataupun sekolah tingkat bawah universitas gitu ya, itu kalian sudah mempelajari matematik gitu ya, terus kemudian fisika ya, kemudian yang lain ya tentunya itu ya berhubungan sama bidang situ semuanya dipakai ya. Semua dipakai ya, dipelajari ya. Secara umum pasti dipelajari. Ditambah lagi nanti ketika kita sudah masuk dalam prodi ini ya, kita akan belajar lagi tentang jalan ini adalah misalkan bidang listrikan, kemudian bidang mechanical ya, dan sebagainya, programming apa juga ya bisa. Sekarang kalau bidang otomotif itu saat ini kok dilepas dari bidang-bidang sekelilingnya terkait itu tidak bisa. Sekarang teknologi itu bentuknya adalah kolaborasi ya, sekali beberapa sektor bidang ilmu lain. Lebih habis sekolah dari kesebutan ya Pak. Ya. Mungkin sekarang kita akan membahas tentang visinya di TRO ini vokasi UM. Kalau boleh tahu kurikulumnya, bahwa di TRO UM ini beradaptasi dengan revolusi teknologi otomotif yang bergerak sangat cepat saat ini. Itu seperti apa? Oke, baik. Ya, ini sebenarnya namanya kurikulum ya. Kurikulum tentunya akan terus berkembang ya. Kurikulum itu diibaratkan dalam hal ini adalah sebuah modal awal, yaitu modal awal bagaimana kita akan belajar selama kita ada di sebuah prodi ya, atau kita belajar 8 semester ke depan gitu ya. Nah, teknologi itu terus akan berkembang ya, berkembang. Nah, yang berarti namanya kurikulum itu akan mengadaptasi terkait dengan seberapa cepat ya perubahan teknologi di industri ya, itu akan terus bergeser. Nah, tentunya kita di kurikulum prodi teknologi nasional ya, ini sudah mengestimasikan sampai dengan 2035 atau bahkan 2045, yaitu kita bicarakan sejauh itu ya. Hanya saja tentunya namanya tadi akan ada beberapa hal yang beragam berubah. Nah, untuk mata ilustrasi dalam kurikulum teknologi ini ya, teknologi otomotif itu juga beragam, mulai dari kemampuan dasar ya, kemudian ada mata kuliah sebagai wajib ya, dan kan mata kuliah sebagai advance ya. Contoh saja misalkan dalam hal ini adalah yang sudah sering kita dengar atau sering kita jumpai namanya project itu ya hubungannya dengan kendaraan, teknologi kendaraan
Sebenarnya teknologi kendaraan itu ya sebenarnya yang kita lihat situ kita saja ya. Ya itu teknologi kendaraan itu sangat beragam. Ada teknologi kendaraan yang berbasis mesin bensin, ada teknologi kendaraan yang berbasis mesin diesel, ya. Ada teknologi kendaraan adalah campuran dari kedua mesin atau disebut yang kita pernah sebagai hybrid teknologi ya. Teknologi antara kendaraan bensin dengan listrik misalnya gitu ya. Atau bahkan ada lagi sekarang juga bumi gitu ya. Itu adalah teknologi kendaraan listrik murni ya, atau disebut dengan electric vehicle atau EV gitu ya. Sekarang sudah mulai banyak ya baik digunakan Ini motor. ya, seperti ada yang kapal yang dan ada kedua ya, bahkan sepeda juga sekarang. Iya, sepeda sekarang sudah macam-macam sekarang. Mereka mempunyai menungkat pasalnya sendiri-sendiri. Yang menariknya di situ. Dia punya pasal sendiri gitu. Ada yang di pasar kapal. Ya, ada elit federal di sana ya, ada ya biasa, medium ya, atau bahkan sindikat ya, semuanya ada. Ada pasal sendiri ya. Ada usaha sendiri. Ini kecuali paling ya. Iya, Robi udah dapat ya setup yang Iya, masing-masing punya level jenjang eksekusi analisan. Mas. Oke, kalau boleh tahu juga nih Bapak, praktikum kan sering banget nih jadi kendala di banyak prodi teknik. Bagaimana kalau teknologi dan transfer otomatis Universitas di Malang ini memastikan kualitas praktikumnya itu relevan dengan standar industri terkini? Oke, ya ini beberapa minggu lalu kami juga continue dalam arti begini, continue artinya terus menerus untuk saling berkomunikasi dengan bidang industri ya. Untuk angkatan 2020 kemarin ya tentunya kami juga di prodi juga itu mulai merasakan bahwa ternyata ada alumni kita ternyata sudah memberikan peran kunci di sektor otomotif. Ada yang sebagai certified officer gitu ya, profil lulusannya ya. Ini lulusan Ya, sudah saat ini ada yang menjabat sebagai certified officer di kendaraan ternama itu ya. Atau kemudian juga ada beberapa jadi partikel, ada beberapa yang jadi kita teknisi ahli ataupun pengadaan gitu ya. Bidangnya apa? Bidangnya tentunya adalah bidang perancangan, desain gitu ya, desain otomotif niosnya. Itu juga tentunya selama ini adalah bisa juga sebagai seorang mekanik handal di bidang otomotif ya, sampai dengan entrepreneur ataupun developer. Sedang lulusannya TLO ini udah pasti dipastikan nggak akan nganggur ya Pak ya? Ya sejauh ini semuanya punya ada juga mereka punya usaha. Kalaupun mereka itu mengalami kesulitan dalam hal sekarang ini sedang cukup sulit untuk dari pekerjaan ya, banyak perusahaan yang seperti itu belum bisa mereka temui ya, mereka dapati ya, mereka bisa menjadi seorang wirausahawan wirausahawan atau teknopreneur karena mereka sudah bisa membuat teknologi. Iya, karena kebetulan di TLO ini kan banyak orang juga pastinya, jadi nggak full teorin. Ini pastikan nggak akan mengambil waktu lulusnya, udah pasti jadi alumni hebat-hebat. Bisa video untuk fighting. Amin, Adena. Terkait dengan proyek, tentunya dalam hal ini terkait dengan proyek ini ada kewajiban bagi seorang mahasiswa untuk bisa menyelesaikan proyeknya itu di tahap akhir ini ya. Nah, kembali ke dalam hal ini adalah teknopreneur tadi ya. Teknopreneur itu tentunya mahasiswa dibekali kemampuan bisa membawa teknologi. Ya, salah satu teknologi yang saat ini teman-teman saya bawa itu adalah teknologi charging station untuk kendaraan EV. Ya, ini sebenarnya masih belum sempurna. Namun dalam hal ini masih proses penyelesaian. Kemudian juga dalam hal ini kita masih proses untuk bisa mengadaptasi atau bahkan menyempurnakan dari yang sudah kita rancang. Ya, berkaitan dengan teknologi ini, memang kita belum bisa membuat teknologi seutuhnya sesuai dengan ukuran besar atau kapasitas yang besar. Ya, beberapa komponen dalam teknologi ini masih kita juga masih mengadopsi dari teknologi yang sudah diberikan. Namun kita kemas dengan cara yang lebih modern dan juga kegunaan teknisnya. Jadi ini namanya charging station ya, charging station untuk kendaraan listrik
ya. Nah, charging station ini bisa digunakan untuk kendaraan listrik roda 4 ya. Tentunya ya untuk kendaraan roda 4 tentunya ya. Betul. Ya. Bisa kalau kita dengar wall charger ya, misalnya wall charger ya ini ada coba saya nanti ya. Ya. Kalau kita beli di luar sana, tentunya ya beli bensinnya dong. Tapi di sini kita berupaya untuk bisa membuat semua teknologi dan bisa digunakan untuk mengatasi kendaraan listrik. Ya, ya itu awalnya karena dengan karena ini karena mahasiswa kami saat ini sedang proses untuk proyek akhir. Ini jangan sama orang. Mana ini? Ini mana jadi barang kelompok. Mungkin sedang mahasiswanya. Nah, nanti karena masih proses untuk ya ujian nanti mereka akan ambil dari sini kalau perlu ya. Nah, oke. Ada tuh. Ya mereka juga membuat bagaimana interface-nya, bagaimana cara menyalakan secara wireless. Ini masih proses untuk menyalakan secara wireless, jadi nanti akan bisa terkoneksi dengan perangkat gadget ataupun handphone gitu ya. Kalau sekarang kita masih nyalakan pakai petekan gitu ya. Nanti saya petek atau saklar gitu ya, saklar. Nanti sebenarnya sudah bisa menggunakan perangkat HP untuk menyalakan. Jadi satu. Untuk saat ini saklar ya Pak? Sudah bisa pakai handphone, tapi handphonenya kan yang tentunya yang memiliki kan mahasiswanya. Oh, Oke. baik. Kita masih programnya masih gempa gitu. Selesai ya, semoga bisa ke depan bisa lebih berguna lagi. Oke, itu sangat ya. Sangat menarik sekali. Semoga bisa dikembangkan lebih lanjut. Oke. Kalau panel itu seperti ini. Jadi selain dia dari itu tadi, dia juga bisa membuat sebuah teknologi yang ada punya kemampuan kelas sehingga bisa membuat teknologi. Nah, tentunya teknologi juga yang sudah bisa tawarkan ya orang dari luar, misalnya ya mana ini. Ada kalau enggak ini juga ada ya. Ya, urusan atau berhabis ke distrik kasar pada sini. Sampai bagaimana Bapak nih kalau menguji membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menerus membahas secara selain perubahan ini industri otomotif. Oke, untuk persyaratan itu tentunya kita mungkin rasanya untuk selalu investasi ya, mengenal bagaimana perwakilan juga karena sangat cepat untuk bergeser ya. Namun ada satu hal yang lebih pahami ya. Berbeda teknologi yang harus bergeser sebagai zamannya ada. Namun ketika kita tidak menguasai pengalaman belajar lebih tinggi ataupun pengalaman tinggi dari sebuah teknologi ya, teknologi itu misalnya adalah ini kita menggunakan bidang teknologinya itu akan susah kalau kita mengejar kembali ketika berikutnya. Banyak yang sudah mengalami semacam ini ya, karena ini adalah sebuah teknologi tertentu misalkan begitu, kemudian sudah lama sekali berdaya, kemudian mereka mengembangkan teknologinya. Ya, terus rencana ya, terus itu sekali. Makanya harus ada lagi kayak tadi. Jadi yang sudah membahas mengenai 3 hari, aja dulu. Nah, kali ini adalah masuk ke segmen Pushable Saga. Jadi adalah tantangan dari Login Amin dari Fakultas Saga Kurasi. Oke. Diketahui yang lain menggunakan. Oke, langsung saja di yang pertama adalah di daerah itu bisa dalam sertifikasi nggak sih Pak? Kalau udah masuk. Oh iya, ya sertifikasi apa sih sertifikasi itu ya? Sertifikasi itu sebuah pengakuan ya, pengakuan. Diakui apa ya? Maksudnya diakui kompeten ya, berkompetensi terhadap apa ya, berkompetensi terhadap suatu hal yang tertentu ya. Ya di dalam tentunya di prodi ini dia tentu bisa mengikuti sertifikasi kompetensi
sertifikat kompetensi ini tentunya segmented ya, artinya apa yang akan mau dikerjakan ya atau mau digeluti di bidang tertentu ya itu harusnya diambil. Contoh sertifikasi misalnya bidang ya perawatan kendaraan gitu ya. Ya berarti nanti mahasiswa tersebut itu mengambil sertifikasi bidang perawatan kendaraan ya atau bidang keselamatan kerja ya berarti mengambil bidang keselamatan kerja sesuai dengan bidang yang ingin yang diminati ya, dan itu akan berkontribusi terhadap mereka nanti ketika mengambil pekerjaan. Kemudiannya apa gitu ya? Apa gitu ya? Itu bisa kali itu namanya gitu ya. Oh, jadi ini gimana ya? Ini bukan aplikasi ya, itu menggunakan apa belum ya? Tapi kan, kayak juga mungkin buat anak awal sekali buat masuk di ukasi lawan udah sampai FO. Nah, mau tanya, maksudnya ada sih di FO ini? Oke, ya, sebetulnya materialnya sangat banyak ya. Total SKS-nya ya, total SKS-nya yang ada di prodi ini itu adalah 146 SKS. Ya, itu kalau kita mengacu pada aturan dikti ya, seperti semacam itu, sebesar itu SKS-nya. Ya, itu sudah banyak sekali mata kuliah itu ya, mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, mata kuliah wajib prodi, macam-macam ya. Nah, namun di luar itu ya kita juga mengajikan mata kuliah pilihan. Pilihannya apa? Ya pilihannya ya yang harusnya tentunya yang tren saat ini. Contoh nih, contohnya ini, ini ya. Mungkin rekan-rekan juga sering ya ada mata kuliah ataupun dalam ini di lingkungan kalian kerja ya, itu adalah terkait dengan bagaimana cara menginstalasi sebuah sound system. Nah, di kendaraan ini, nah di kendaraan ada sound system. Nah, saya ada di motor. Oke, ya bisa. Dalam hal ini di kendaraan roda 2, roda 4 ya bahkan digunakan untuk karnaval gitu ya. Nah itu kita sound system. Nah itu kalau di teknologi rekayasa otomotif ini itu dimuat dalam satu mata kuliah namanya sistem audio otomotif atau teknologi audio otomotif. Jadi membuat audio semacam itu seperti apa? Berapa besaran dari speaker ya, speaker yang akan ditampilkan di situ ya. Oke, terus kemudian juga seberapa ya power yang harus diberikan, keluarkan ya. Ingin segoreng apa? Nah, itu berat sekali. Sekarang goreng. Nah, segoreng apa itu gitu ya. Nah, apakah mau ditaruh di lapangan yang luas gitu ya, terbentukkan Gedung atau di gedung atau bahkan untuk kontes gitu ya. Nah, ini sangat banyak. Bahkan itu juga tingkatannya berjenjang. Ada yang dalam arti ada tingkatannya misalnya yang medium, yang biasa gitu ya, atau bahkan yang tidak habis pikir lah ya di luar nalar gitu ya. Ada juga ya seperti itu. Itu ada pakunya sendiri. bahkan di luar sana industri variasi kendaraan ya atau variasi mobil itu ya, variasi kendaraan itu ada sendiri. Iya ya. Ada industri yang memang khusus variasi kendaraan atau variasi mobil gitu ya. Mereka hanya ngurusi atau hanya bekerja di bidang speaker ataupun sound tadi. Nah ini kemarin punya pasar sendiri variasi kendaraan. Itu makanya dibuatlah mata kuliah di kami namanya mata kuliah ya sistem audio. Nah, itu salah satu waktunya ya. Nah, mungkin orang itu adalah segmen 3. Maaf, pertanyaan dia, apa perbedaan prodi teknik otomotif dan juga teknik rekayasa otomotif? Oke. Banyak juga ada yang ngeklaim dia. Oke, baik. Terkait dengan norma baru ya, norma baru teknik otomotif dan teknologi rekayasa otomotif ya. Kalau teknologi rekayasa otomotif itu sifatnya di bidang harapan. Ya, kalau teknik otomotif dan banyak sebenarnya ada lisannya ya, hanya saja fokus untuk sektor dari luaran dari kegiatan pembelajaran di akhir. Namanya rekayasa kan membuat sesuatu hal yang baru. Betul. Penekanan di sana, ya. Terdampak sebuah teknologi atau hal baru yang mereka dapat tunjukkan. Nah, sehingga namanya rekayasa otomotif artinya ya mereka membuat sebuah teknologi baru dari pengalaman belajar yang mereka alami gitu ya, atau mereka lakukan gitu ya, sehingga harapannya nanti bisa juga memberikan pengalaman baru dalam artinya ya juga penelitian dan juga teknologi baru dapat ditingkatkan dan sebuah pelajaran.
baik. Oke, gitu. Sudah paham dari pasti dari otomotif ya, dan teknis rekayasa otomotif. Selanjutnya pertanyaan keempat, prospek kerja lulusan prodi ini apa sih Bapak prospeknya? Oke, ini menarik juga ya. Dalam hal ini namanya orang atau seseorang belajar, ya tentunya nanti akan ibaratnya apa ya, kita mau kerja di mana, di bidang apa ya. Salah satunya tadi sudah kita upas untuk lulusan alumni ini ya, alumni mobilisasi otomotif itu tentunya satu tadi saya sampai tentunya misalkan dalam hal ini adalah menjadi seorang entrepreneur tadi saya sebutkan ya, oke sama oke. Kemudian nanti ya sebagai tenaga ahli bidang apa? Bidang otomotif tentunya, bisa desain, dan bisa pengujian ya, pengujian kendaraan. Ada bidang yang juga dalam hal ini mengkaji bagaimana pengujian kendaraan. Ya misalkan di luar kan ada lembaga resmi pemerintah yang juga urusannya adalah menguji kelayakan kendaraan. Nah, menguji itu, nah itu salah satu sektornya juga bisa di sana. Ya kemudian lagi sebagai seorang peneliti atau pengembang, ya. Nah, bisa pengembang bidang otomotif ya, atau bahkan juga misalkan dalam hal ini sektornya ada ingin menjadi seorang ahli ya, yang bidangnya sektornya adalah misalkan riset sektor kendaraan yang khusus misalkan baterai ya, atau misalkan EV atau yang lainnya, bisa maksudnya salah. Banyak sekali ya Bapak. Ya, Jangan betul. takut. Ya, oke seperti itu. Selanjutnya pertanyaan kelima, di prodi TRO ini ada fasilitas laboratorium apa saja? Ambil singkat. Oke, baik. Untuk laboratorium, tentunya kita sangat penting ya untuk kita miliki ya. Salah satu yang juga bagian dari fungsi utama dari prodi itu adalah mengembangkan dari lab yang ada. Tentunya yang pengujian otomotif, jalannya ada sasis, ada mesin ya, kemudian juga ada suspensi gitu ya, dan juga tentunya juga ada mekanikal, ada rangka ya. Dan juga ada juga bagian yang penting lagi misalkan motor listrik ya, pengujian dari motor listrik sendiri, baterai ya, dan seterusnya. Itu salah satu poin utama yang kita kembangkan. Saat ini kita masih juga mengembangkan sektor yang juga penting. Dan ini kita ingin mengadakan sebuah laboratorium yang bisa berbasis interaktif gitu ya, atau bahkan virtual. Saya sekali ya, mungkin tunggu concern. Tapi yang pastinya laboratorium itu banyak sekali dan ada aspeknya masing-masingnya. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir, aktivitas program studi ini itu bagaimana, dan mungkin boleh ngomongin paket. Oke, baik. Tentunya ini bagiannya juga penting ya. Seperti halnya kita sendiri ya, Universitas di Malang itu adalah salah satu perguruan tinggi yang berakreditasi unggul yang itu juga sangat menjamin ya para mahasiswa yang akan juga masuk dalam ya kampus ini ya. Untuk prodi sejauh ini dalam hal ini prodi teknologi dan otomotif itu adalah satu prodi yang masih dalam hal ini adalah teknologi baru ya, atau prodi baru ya. Prodi baru ini tentunya adalah akreditasi baik ya. Ya, kedepannya kita juga akan melaksanakan peningkatan ataupun peningkatan akreditasi. Ya, harapan kami juga bisa meningkat ke level yang lebih, yaitu sama seperti kampusnya ya, kayak A dan juga kumpul. Jadi kita akan masih menyiapkan untuk beberapa tahun ini ya tentunya ya. Semoga juga semuanya bisa lancar ya. Kita juga lebih baik lagi ya. Memang kita perlu berproses juga. Namun dalam hal ini terkait dengan rekam jejak yang sudah kita lalui bersama ya selama kurang lebih 45 tahun ini ya, tentunya sudah ada alumni juga ya, akhirnya alumni juga sudah bekerja, dan juga yang penting ini yang penting adalah alumni mendapatkan penghasilan yang layak tentunya. Nah ini penting sekali ya, iya itu harus pastikan. Jangan takut buat masuk Ya. Nah, karena ini namanya berpenghasilan yang layak, bekerja bisa saja semua orang bekerja, tapi orang yang penghasilan yang layak tidak. belum tentu. Nah itu makanya kalau di industri memang kita mengenal ya UMR ya, UMR berapa, UMR wilayah atau kota ya, atau provinsi ya, atau juga dalam hal ini tingkat provinsi khusus ya, DKI dan seterusnya ya ibu kota gitu ya. Itu UMR-nya berapa? Ya tentu orang yang alumni dari kami, alumni dari otomotif yang bekerja di industri otomotif ya tentu mengikuti
tahun itu minimal, ini minimal, Pasti di atasnya ya. bisa jadi kalau sudah 1 tahun 2 tahun berikutnya pengalaman yang sudah jadi tadi ya jadi servicer ya kepala bengkel dan seterusnya itu lebih tinggi lagi hasilnya gitu. Senang sekali ya Bapak memilih DRO ini, tapi tidak terasa Bapak. Ini kan mission waktu sudah selesai. Sudah selesai. Ada pertanyaan. Terima kasih sudah menjawab. Tapi tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast. Nah, luar biasa sekali wawasan yang Bapak berikan di hari ini. Fokus vokasi di Universitas Malang ini juga jelas ya, memiliki visi yang kuat, mempersiapkan talenta unggul, berbasis kompetensi untuk masa depan Indonesia. Dan prodi teknologi rekayasa otomotif ini juga salah satunya. Seperti rem yang menghentikan roda, kita juga harus berhenti di sini. Tapi ingat, dunia otomotif terus berakselerasi dan kita akan terus berakselerasi bersamanya di episode berikutnya. Kepada para pendengar, terutama para siswa SMA atau SMK sedang mempertimbangkan jalur pendidikan lanjutan, semoga diskusi ini bisa banget memberikan perspektif baru tentang pendidikan vokasi yang tidak hanya menjanjikan prospek karir yang cerah, tapi juga memberikan kesempatan untuk berkontribusi nyata. Jadi dalam membangun ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Dan tentunya buat kalian semua para pendengar, remind untuk follow IG vokasi ya guys, @Fakultas Vokasi UM, dan like and subscribe channel YouTube Vokasi UM dan share sebanyak-banyaknya. Karena kita untuk episode selanjutnya bakal kedatangan tamu yang jauh luar biasa juga. Dan terima kasih Bapak. Bapak, terima kasih atas waktu dan wawasannya. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar setia podcast. Sampai jumpa di episode menarik berikutnya dari Vokasi untuk Negeri Inspirasi Tiada Henti. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Sama-sama, sampai jumpa.